Berita anugerah hari ini, The Essential Day of Jesus Christ. Makna, kenapa Om Ted? Maafkan suara saya agak hilang-hilang dikit. Pertanyaannya adalah, apa makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga bagi kita? Mari kita membaca jawabannya bersama-sama. 2, 3. Kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan hanya sekedar Yesus pergi ke sorga, tetapi merupakan bagian dalam karya keselamatan dan kemenangannya, yaitu Ia sekarang memerintah dengan mulia dan bekerja bagi gerejanya sampai Ia datang kembali. Ayat bacaannya dalam Markus 16 ayat 19 bersama-sama. 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali atau banyak orang yang beragama Kristen atau orang-orang yang katanya sering pergi ke gereja setiap hari Minggu, bahkan mungkin yang sudah tergabung dalam tim pelayanan, sebenarnya tidak mengerti mengapa kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Kita hanya mengerti atau mereka hanya mengerti bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah sebatas satu hari raya bagi orang-orang Kristen yang selalu dirayakan dengan harus pergi ke gereja. Atau sebagian lain juga beranggapan bahwa hari kenaikan Yesus Kristus sebagai penanda dimulailah pencurahan Roh Kudus setiap tahunnya. Jadi ada banyak gereja selama nanti 10 malam ke depan akan berdoa terus meminta Roh Kudus. Seakan-akan Roh Kudus hanya dicurahkan di 10 hari itu di setiap tahunnya. Jika demikian yang kita pikirkan saudara, dan kita responnya sebagai hal yang demikian, yang rohani itu, maka sebenarnya kita sedang merendahkan kewibawaan Yesus sebagai Raja yang memerintah atas hidup kita. Kita hanya memanfaatkan kenaikan Yesus Kristus untuk membuat kita terlihat lebih hebat dari waktu-waktu sebelumnya. Karena kita merasa kita telah menerima kuasa, kekuatan yang besar yang kita wujudkan dan yang kita pakai untuk mewujudkan setiap keinginan-keinginan hidup kita. Tetapi Injil mengatakan demikian. Injil menyadarkan kita bahwa kenaikan Yesus menjadi bukti Dialah Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang memerintah hidup kita. Kalau kita baca dalam Efesus 4 ayat 8-10 dalam versi BIMK Bahasa Indonesia Masa Kini, firman Tuhan berkata begini, dalam Alkitab tertulis, ketika Ia naik ke tempat yang tertinggi, Ia membawa banyak tawanan dan Ia memberi pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, kalau dikatakan Ia naik, ini saudara, berarti Ia mula-mula sudah turun sampai ke tempat yang serendah-rendahnya di bumi ini. Dan Ia yang sudah turun itu, Ialah juga yang naik ke tempat yang jauh lebih tinggi dari segala langit, sehingga seluruh alam semesta terisi dengan kehadirannya. Yesus Kristus tidak hanya mati sebagai pengganti hukuman terhadap dosa-dosa kita dan menjadi penebus bagi diri kita, tetapi Yesus Kristus juga bangkit dari kematian untuk memberikan pengharapan hidup kekal bagi kita. Serta saudara, Dia naik ke surga agar kita semua tunduk dan mau taat pada pemerintahan kekuasaannya. Kenaikan Yesus Kristus yang disaksikan oleh murid-muridnya itu menjadi bukti sejarah bahwa Yesus Kristus yang telah disalib, dibangkit dan dikubur adalah Yesus yang sama yang telah naik ke surga di depan mata para murid-muridnya.
Kenaikan Yesus bukanlah dongeng, saudara, tetapi sebuah sejarah penting dalam kehidupan dunia ini. Pada hari itu, para murid telah menjadi saksi mata untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus yang adalah anak Allah adalah Raja sejati yang berkuasa penuh atas hidup seluruh kehidupan manusia. Yesus adalah kenaikan Yesus Kristus ke surga menyatakan bahwa dialah Raja yang sejati dan sesungguhnya. Dialah satu-satunya penguasa dalam hidup kita. Penguasa yang tidak hanya memerintah hidup kita, tetapi juga penguasa yang merasakan, menanggung setiap pergumulan hidup kita, menyertai kita dalam setiap keadaan hidup kita. Penguasa yang tidak hanya menetapkan keadilannya, tetapi juga menjadi pembela yang menyerahkan dirinya sebagai orang yang terhukum untuk menggantikan kita atas semua kesalahan-kesalahan kita. Penguasa yang tidak hanya menentukan orang-orang pilihannya, tetapi juga yang menuntun setiap kita sampai pada kemuliaannya. Penguasa yang tidak hanya mengatur alam semesta ini, tetapi juga menjadi juru selamat yang selalu merapikan setiap kehidupan kita yang berantakan ini. Penguasa yang tidak hanya memberi arah tujuan hidup kita, tetapi juga sebagai teman seperjalanan yang selalu berjalan bersama kita melewati lembah kekelaman. Soli Deo.